Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Aji Santoso gantikan Bima Sakti jadi pelatih Timnas Indonesia U17, jadi tuntutan saya ke PSSI. Menurut analisa saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia, keputusan Persebaya mengistirahatkan Coach Aji Santoso adalah peluang emas untuk gantikan Bima Sakti. Di sisi lain, tak sedikit netizen atau warga internet yang masih meragukan kepemimpinan Bima Sakti dalam menukangi Timnas U17 Indonesia. PSSI pun buka suara dan membelah sang juru taktik tersebut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, membelah mantan pemain Timnas Indonesia tersebut. Mantan Menpora tersebut mengatakan bahwa netizen tak bisa langsung menilai seperti itu. Sebab sebenarnya Bima Sakti juga tak sendirian dan banyak dibantu juga oleh konsultan Timnas U17 Indonesia Frank Wormuth. Bahkan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga ikut membantu pelatih berusia 46 tahun tersebut. Jangan langsung dinilai sekarang, dia tidak sendirian. Dia dibackup oleh Frank dan Indra Syafri, ujar Zainuddin Amali. Amali percaya bahwa Bima juga tidak mungkin bisa memutuskan semuanya sendiri. Sebab Indra dan Frank juga turun andil dalam mempersiapkan Timnas U17 Indonesia ini. Pengakuan Sintayong usai pantau Liga 1, tidak ada pemain baru yang menonjol untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, membuat pengakuan usai memantau secara langsung pertandingan-pertandingan di Liga 1 2023/2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan kehadirannya di pertandingan Liga 1 2023/2024 untuk mencari pemain-pemain baru. Untuk memenuhi pemain-pemain demi membela Timnas Indonesia, Sintayong melakukan safari di Liga 1 2023/2024. Ia datang ditemani oleh beberapa asisten pelatih Timnas Indonesia. Saya datang ke pertandingan Liga 1 2023/2024 untuk mencari pemain U-Strip 23 dan senior. Saya akan cek kondisinya seperti apa, terutama untuk Piala AFF U-Strip 23 2023, kata Sintayong. Sintayong mengakui bahwa tidak mudah untuk mencari pemain baru demi membela Timnas U-Strip 23 Indonesia di Piala AFF U-Strip 23 2023. Katanya, ia belum menemukan pemain-pemain baru yang layak membela Timnas U-Strip 23 Indonesia. Memang saya lagi mencari pemain baru, tetapi sampai saat ini belum ada yang menonjol permainannya. Tapi saya yakin lama-lama pasti akan ada yang menonjol untuk pemain baru, ucap Sintayong. Kunci sukses Ivar Jenner yakini Football Club Utrecht usai diganjar perpanjangan kontrak hingga 2026. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner resmi diganjar perpanjangan kontrak oleh Football Club Utrecht hingga pertengahan 2026. Kepastian tersebut diumumkan Football Club Utrecht pada Jumat. Ivar Jenner gembira masih bisa terus berseragam Football Club Utrecht. Hari ini saya menandatangani kontrak untuk 3 tahun, ucap Ivar Jenner di YouTube Football Club Utrecht. Dan tentu saja sangat senang, sambung pemain berusia 19 tahun tersebut. Football Club Utrecht yang memagari Ivar Jenner ini berkat penampilan apik sang pemain bersama Jong Utrecht. Musim lalu saya memainkan paruh kedua musim dengan baik, hanya bermain dengan baik kuncinya, tutur pemain kelahiran Belanda tersebut. Dan saya merasa nyaman, kata Ivar Jenner. Kini Ivar Jenner dipastikan masuk skuad Football Club Utrecht yang akan berlaga di Eredivisie 2023-2024. Sekarang saya berpartisipasi dalam persiapan dengan tim utama,
ucap pemain berpostur 186 cm tersebut. Saya pikir prinsip-prinsip yang digunakan pelatih sangat cocok dengan saya, kata Ivar Jenner. Dan saya pikir tim utama dan tim Jong Utrecht menjadi lebih baik setiap hari, dia melanjutkan. Bikin terharu, Erick Thohir berhati emas dan mulia. Legenda timnas Indonesia sampai diberlakukan kayak begini. Ketua Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia Erick Thohir menegaskan bahwa perhatian publik terhadap persepakbolaan Indonesia belum pernah sebesar saat ini dalam sejarah. Salah satu indikatornya adalah besarnya keinginan masyarakat pecinta sepak bola untuk memberikan kontribusi. Dia mengatakan para atlet sepak bola jangan diperlakukan seperti ayam aduan. Setelah bertanding menang, lalu dilupakan. Para atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa adalah pahlawan. Mereka, ujar Erick, perlu diberi perlindungan. Para atlet juga harus dirawat dan dibimbing karirnya. Salah satunya adalah memastikan para pahlawan olahraga kita tidak habis main, mereka dilepas tanpa perlindungan. Padahal mereka pahlawan. Jangan sampai pahlawan jadi seperti ayam aduan, setelah diadu ya sudah, kata Erick. Perlindungan kesehatan bagi para atlet sepak bola, ujar Erick, telah dilaksanakan melalui kerjasama PSSI dengan BPJS Kesehatan. Namun, itu saja tidak cukup. Banyak yang harus kita siapkan, misalnya dalam waktu dekat ada Piala Dunia U17. Mereka sudah meraih emas di SEA Games. Membiarkan mereka tanpa masa depan, kita berdosa, kata Erick.